Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnidar Jayasintaje. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang penggolongan obat. Penggolongan obat ada beberapa macam, diantaranya yaitu obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotika, psikotropika, jamu, herbal terstandar, dengan obat fitofarmaka. Nah, sebelum memasuki penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penggolongan obat. Penggolongan obat sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949 Tahun 2000, bahwa biasanya penggolongan obat dimaksudkan untuk keamanan ketetapan penggunaan obat, serta penggunaan distribusi obat, sebab obat berperan penting dalam kesehatan. Nah, contoh penggolongan obat yang pertama yaitu obat bebas dengan simbol hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Obat ini tergolong obat-obatan bebas, artinya obat ini dapat dijual beli tanpa batasan. Namun kita tidak perlu khawatir, karena biasanya di dalam setiap kemasan obat ini sudah terdapat cara penggunaan obatnya. Untuk contoh obatnya yang pertama yaitu Sanmol. Sanmol menurunkan rasa sakit pada sakit kepala, sakit gigi, dan menurunkan demam. Sanmol bekerja sebagai analgesik dengan meningkatkan ambang rasa sakit serta sebagai antipiretik yang diduga bekerja langsung sebagai penurun panas di hipotalamus. Kedua yaitu Thermorex. Thermorex merupakan obat penurun panas anak tanpa alkohol dengan kandungan parasetamol. Obat ini efektif membantu meredakan demam pada bayi dan anak setelah imunisasi, serta dapat meredakan sakit kepala dan sakit gigi. Tiga yaitu Bodrex. Bodrex merupakan obat dengan kandungan parasetamol dengan kafein. Obat ini digunakan untuk meringankan sakit kepala, sakit gigi, dan demam. Selanjutnya yaitu penggolongan obat bebas terbatas dengan simbol biru dengan garis tepi berwarna hitam. Obat dengan logo di atas adalah obat bebas terbatas. Untuk membelinya kita tak memerlukan resep dokter. Namun obat ini juga tergolong obat keras karena kandungannya. Contoh obat yang pertamanya yaitu Vicks Formula 44. Vicks Formula 44 sirup merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi batuk kering, bersin-bersin, dan juga tenggorokan gatal. Kedua yaitu Procol. Procol digunakan untuk mengatasi gejala flu seperti demam, hidung tersumbat, dan juga bersin-bersin. Terakhir yaitu Paramex nyeri otot. Paramex nyeri otot digunakan untuk mengatasi infeksi seperti menurunkan demam, sakit kepala, sakit gigi, sakit pada telinga, migrain, nyeri haid, dan nyeri akibat batu ginjal, nyeri pasca operasi dan nyeri otot, nyeri sendi, dan termasuk juga nyeri asam urat dan rematik. Nah, untuk penggolongan obat selanjutnya yaitu obat keras dengan huruf K di dalam simbol merah. Obat dengan logo di atas adalah obat keras dan psikotropika. Untuk memperolehnya kita memerlukan resep dokter. Biasanya obat ini tidak bisa dibeli dengan bebas. Untuk contoh obat keras yang pertama yaitu haloperidol. Haloperidol adalah golongan obat antipsikotik yang bermanfaat untuk mengatasi gejala psikosis pada gangguan mental seperti skizofrenia. Obat ini juga dapat membantu mengurangi gejala sindrom Tourette seperti gerakan otot yang tidak terkontrol. Kedua yaitu allopurinol. Allopurinol adalah obat yang digunakan untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah akibat penyakit asam urat. Tiga yaitu amoksisilin. Amoksisilin merupakan obat antibiotik yang digunakan dalam pengobatan infeksi antibakteri. Obat ini juga dapat digunakan untuk mengobati faringitis, streptokokus, pneumonia, dan infeksi kulit serta infeksi saluran kemih. Nah, sebelum memasuki contoh obat psikotropika, saya akan menjelaskan apa itu psikotropika. Psikotropika adalah kategori obat yang dapat mengobati berbagai kondisi. Psikotropika bekerja dengan cara menyesuaikan tingkat neurotransmitter atau dengan cara merangsang susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas mental, perilaku yang disertai halusinasi, ilusi, dan gangguan cara berpikir seseorang. Selain ini, psikotropika juga dapat menyebabkan perubahan perasaan secara tiba-tiba dan menimbulkan kecanduan pada penggunanya.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jenis psikotropika. Psikotropika merupakan jenis obat-obatan yang bisa ditemukan di apotek. Namun, penggunaan obat ini harus menggunakan resep dokter, karena jika obat ini disalahgunakan, dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya, seperti merusak organ tubuh hingga dapat menyebabkan kematian. Contoh obat psikotropika yang pertama yaitu Dumolid. Dumolid adalah nama merek dari obat generik nitrazepam yang termasuk ke dalam kelas obat benzodiazepin atau penenang. Kedua yaitu Valium. Valium diazepam pertama dipasarkan sebagai Valium. Valium adalah pengobatan dari keluarga benzodiazepin yang dapat menimbulkan efek tenang. Ketiga yaitu Xanax. Xanax bermanfaat untuk mengobati gangguan kecemasan dan gangguan panik. Obat yang hanya bisa dikonsumsi dengan resep dokter ini mengandung bahan aktif alprazolam. Selanjutnya yaitu penggolongan obat narkotika dengan simbol palang medali merah. Obat-obatan yang tergolong paling berbahaya adalah golongan narkotika dengan simbolnya seperti tanda plus berwarna merah atau dikenal dengan lambang palang medali merah. Narkotika adalah obat-obatan yang berasal dari tanaman ataupun tidak, baik berupa sintetis maupun semi-sintetis. Nah, contoh obat yang pertama yaitu morfin. Morfin adalah berasal dari kata morphineus atau dewa mimpi. Jenis narkoba ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Kedua yaitu opium. Opium adalah zat berbentuk bubuk maupun kapsul yang dihasilkan oleh tanaman yang bernama Papaver somniferum. Kandungan morfin dalam obat ini biasa digunakan sebagai obat penghilang kesadaran. Tiga yaitu heroin. Heroin dihasilkan dari penggolongan morfin secara kimiawi. Akan tetapi, reaksi yang ditimbulkan morfin menjadi lebih kuat daripada morfin itu sendiri, sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah menembus masuk ke dalam otak. Selanjutnya yaitu penggolongan obat jamu dengan simbol pohon dengan garis tepi berwarna hijau. Obat dengan logo di atas adalah obat yang tergolong pada obat yang berbahan dasar herbal atau tanaman tradisional yang biasa disebut dengan jamu. Untuk contoh obatnya yang pertama yaitu Kapsida. Kapsida merupakan kapsul herbal yang berkhasiat untuk membantu meringankan gatal-gatal, bisul, koreng, dan jerawat. Kedua yaitu Merit Plus. Merit Plus meningkatkan pembakaran lemak tubuh, mengurangi nafsu makan, mengurangi penyerapan lemak dalam usus, dan memperlancar buang air besar. Ketiga yaitu Pilkita. Pilkita merupakan kaplet herbal yang berkhasiat untuk membantu menyegarkan badan dan memelihara kesehatan, memperbaiki nafsu makan, meredakan pegal linu, nyeri akibat encok, dan juga dapat meredakan sakit pinggang. Selanjutnya yaitu obat herbal terstandar dengan simbol 3 bintang dengan garis tepi berwarna hijau. Obat dengan logo di atas disebut dengan obat herbal terstandar atau OHT. Namun OHT berbeda dengan jamu. Perbedaannya terdapat pada proses pengelolaannya. Selanjutnya yaitu contoh obatnya. Yang pertama yaitu Mastin. Mastin berkhasiat untuk mengobati kanker serta antibakteri, memperlambat proses penuaan, mengobati hipertensi, mencerahkan dan menyehatkan kulit, membantu mengobati penyakit jantung dan penyempitan pembuluh darah, anti obesitas, anti radikal bebas, dan memelihara kesehatan tubuh, sariawan, TBC, disentri, antivirus dan anti jamur, serta sebagai imunomodulator dan juga untuk mengatasi keputihan. Kedua yaitu Herbacol. Herbacol digunakan untuk menyegarkan dan melegakan pernafasan, sekaligus membantu mengurangi gejala gangguan pernafasan. Ketiga yaitu Lelap. Lelap merupakan obat yang berkhasiat untuk membantu meringankan gangguan tidur atau insomnia, serta membantu tidur agar lebih nyenyak.
Selanjutnya yaitu penggolongan obat fitofarmaka dengan simbol salju, serpihan salju dengan garis tepi berwarna hijau. Nah, simbol di atas disebut dengan simbol fitofarmaka, mirip dengan OHT. Fitofarmaka juga berbahan dasar alami yang diolah dengan teknologi tinggi. Namun fitofarmaka ini sudah disetarakan dengan obat-obatan modern. Contoh obat yang pertama yaitu Stimuno. Stimuno berkhasiat untuk memperbaiki sistem imun. Suplemen ini mengandung bahan aktif dari ekstrak tanaman Phyllanthus niruri L yang berfungsi sebagai imunomodulator. Kedua yaitu Inlasin. Inlasin merupakan obat yang digunakan untuk membantu menurunkan kadar glukosa dalam darah. Ketiga yaitu Redasit. Redasit mengandung ekstrak kulit kayu manis. Herbal ini digunakan untuk obat terapi asam lambung, hiperradisitas pada lambung, gastritis, dan reflux esofagus. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan saya.